Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, para pejuang P3K, selamat bergabung di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa contoh soal yang berhubungan dengan kompetensi manajerial, khususnya yang berkaitan dengan integritas. Jadi bagi teman-teman yang sedang mencari referensi pembelajaran atau contoh-contoh soal untuk persiapan seleksi P3K tahun 2024, silakan simak penjelasan saya di video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita coba cek contoh-contoh soalnya. Kita mulai dengan contoh soal nomor 1 ya. Perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Sebagai manajer proyek, Anda menemukan bahwa salah satu vendor yang menawarkan layanan lebih murah adalah teman dekat Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Kita coba lihat opsinya. A. Menerima tawaran melalui tanpa memberitahu atasan. B. Memilih vendor yang menawarkan layanan lebih murah. C. Memberitahu atasan tentang hubungan pribadi dengan vendor. D. Mencoba menyamarkan hubungan pribadi Anda. Dan E. Menolak tawaran vendor tersebut. Silakan teman-teman berikan jawabannya. Sama-sama kita jawab ya. Sama-sama kita melihat soal ini. Kalau ada yang beda dengan apa yang saya jawab dalam video ini, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Nah, untuk soal nomor 1, jawaban saya adalah C ya, memberitahu atasan tentang hubungan pribadi dengan vendor. Nah, jadi ketika kita memberitahu atasan tentang hubungan pribadi dengan vendor, ya maka ini merupakan satu tindakan yang transparan ya. Tindakan yang transparan tentu saja itu menjunjung tinggi integritas. Dengan melakukan itu maka bisa membantu menghindari konflik kepentingan dan memastikan keputusan berbasis fakta. Nah, pada saat kita menjawab soal seperti ini kita harus hati-hati karena semua opsi yang ada itu hampir semuanya benar. Dan kita harus mencari mana jawaban yang paling benar. Jadi di sini saya memberikan jawaban C. Seperti saya katakan tadi, kalau ada di antara teman-teman yang memiliki opsi jawaban lain, silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Oke, selanjutnya kita akan lihat contoh soal nomor 2. Perhatikan baik-baik. Sebagai manajer, salah satu anggota tim Anda meminta Anda untuk merahasiakan pelanggaran kebijakan kecil yang mereka lakukan. Apa yang akan Anda lakukan? Kita coba lihat opsinya. A. Merahasiakan pelanggaran tersebut. B. Memberikan peringatan secara internal tanpa melibatkan atasan. C. Melaporkan pelanggaran ke atasan. D. Menutup mata terhadap pelanggaran tersebut. Dan E. Memberikan peringatan lisan saja. Untuk soal nomor 2, jawaban saya adalah C ya, melaporkan pelanggaran ke atasan. Nah, kenapa ini saya lakukan? Kenapa ini harus dilakukan? Ya, karena dengan melaporkan pelanggaran ke atasan, maka hal itu merupakan tindakan yang mendukung integritas dan menunjukkan komitmen kita terhadap kebijakan perusahaan. Ya. Jadi soal-soal yang saya bahas di sini, ingat ini soal-soal yang berhubungan dengan integritas. Jadi soal nomor 2, seperti yang teman-teman lihat di sini, ya jawabannya adalah C. Kalau ada pelanggaran, ya laporkan ke atasan. Dengan melakukan itu, maka kita sudah bertindak, maka tindakan kita itu sudah mendukung yang namanya integritas dan kita menunjukkan komitmen terhadap kebijakan perusahaan. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya soal nomor 3, perhatikan. Bagaimana Anda menanggapi permintaan informasi yang seharusnya diketahui oleh seluruh tim, tetapi Anda memilih untuk merahasiakannya? Opsinya A. Berbicara secara terbuka tentang informasi tersebut. B. Memberikan informasi hanya kepada beberapa anggota tim. C. Menyimpan informasi untuk diri sendiri. D. Memberikan informasi secara bertahap. Dan E. Memberikan informasi hanya kepada atasan. Kira-kira mana yang benar ini teman-teman? Coba teman-teman tentukan jawabannya. Saya hitung mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Ingat, ini soal yang berhubungan dengan integritas. Perhatikan opsi mana yang paling menunjukkan bahwa
keputusan yang kita lakukan itu menunjukkan satu bentuk integritas. Nah, di sini saya memberikan jawaban A ya, berbicara secara terbuka tentang informasi tersebut. Nah, berbicara secara terbuka adalah tindakan yang mendukung transparansi komunikasi. Dan hal itu dapat menciptakan lingkungan di mana semua anggota tim memiliki akses ke informasi yang relevan. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya soal nomor 4. Sebagai manajer, Anda mengetahui bahwa salah satu kebijakan perusahaan sedang dilanggar oleh beberapa anggota tim Anda. Bagaimana Anda menangani situasi ini? Kita coba lihat opsinya. A. Memilih untuk tidak mengambil tindakan. B. Melaporkan pelanggaran ke atasan. C. Menegur anggota tim secara pribadi. D. Merubah kebijakan yang dilanggar. Dan E. Menutup mata terhadap pelanggaran tersebut. Kira-kira jawabannya benar opsi yang mana? Nah, untuk nomor 4 jawaban saya adalah B ya, melaporkan pelanggaran ke atasan. Jadi dengan melaporkan pelanggaran ke atasan, maka tindakan itu mendukung kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan dan menjaga integritas organisasi. Intinya kalau misalnya ada kasus, ada pertanyaan seperti ini, kita diperhadapkan pada situasi di mana ada pelanggaran yang terjadi, maka hal utama atau hal pertama yang harus kita lakukan adalah melaporkan itu kepada atasan. Ya, karena kenapa? Karena memang kita tidak punya wewenang untuk memutuskan sesuatu. Jadi langkah yang paling bijak sesuai dengan kebijakan perusahaan itu ya kita harus melaporkan pelanggaran tadi kepada atasan. Menegur anggota tim secara pribadi itu saya kira kurang tepat ya. Merubah kebijakan yang dilanggar lebih-lebih ini sangat tidak tepat. Menutup mata ya, kalau kita menutup mata ya tentu saja hal itu sangat tidak dibenarkan. Memilih untuk tidak mengambil tindakan ya ini juga salah, keliru ya. Kita mendiamkan satu pelanggaran itu saya kira tindakan yang keliru. Jadi yang paling tepat di sini adalah kita melaporkan pelanggaran ke atasan. Nanti atasan akan memproses itu sesuai dengan aturan kebijakan perusahaan. Kira-kira seperti itu analisisnya ya. Kemudian nomor 5, perhatikan baik-baik soal terakhir dari rangkaian pembahasan soal contoh-contoh soal kita untuk kompetensi manajerial, khususnya yang berhubungan dengan integritas ya. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Sebagai manajer, Anda memiliki pandangan yang berbeda dengan atasan terkait etika dalam bisnis. Bagaimana Anda menangani situasi ini? Kita coba lihat opsinya. A. Menyesuaikan diri dengan pandangan atasan. B. Menyampaikan pandangan Anda tanpa konflik. C. Menutup mata terhadap perbedaan pandangan. D. Mencari dukungan dari rekan kerja. E. Mengundurkan diri. Nah, untuk soal nomor 5 ini jawaban saya adalah B ya. Jadi menyampaikan pandangan Anda, menyampaikan pandangan kita tanpa konflik adalah tindakan yang menunjukkan integritas pribadi dan komitmen terhadap nilai-nilai yang kita pegang. Kira-kira seperti itu. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pada video kali ini. Pada dasarnya, berusaha dan berdoa adalah jalan terbaik untuk meraih sebuah kesuksesan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sebagai teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhirin ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.